Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Selamat bertemu dalam pembelajaran geografi. Nah, pernahkah kalian mendengar bahwa ada dua air yang tidak bisa bercampur? Bagaimana mungkin kedua air tersebut tidak bisa tercampur? Ya, fenomena ini memang benar adanya. Terdapat pendapat fenomena ini terjadi karena Hal Klein. Asing banget ya. Nah, makanya yuk kita bahas bersama. Ada dua fenomena yang terkenal yang disebabkan dari Hal Klein ini. Ada yang tahu? Yang pertama, ada sungai bawah laut dan dinding di antara Samudra Pasifik dan Atlantik. Hah, sungai bawah laut, dinding pembatas antara samudra? Yuk kita bakal bahas dua fenomena unik tersebut. Kita bakal bahas yang pertama nih, yaitu dinding antar samudra. Kira-kira itu kenapa ya? Nah, batas di antara Samudra Pasifik dan Atlantik itu sangat jelas. Keduanya ini tampak seperti dibatasi oleh dinding yang tak kasat mata. Batas ini seolah tak menginginkan kedua air tersebut untuk bercampur. Bagaimana bisa begitu? Air di kedua samudra ini memiliki kerapatan, salinitas, komposisi kimia, dan kualitas yang berbeda. Dari warnanya saja sudah berbeda. Samudra Pasifik memiliki warna yang lebih kebiruan, sementara Samudra Atlantik berwarna kihauan. Nah, lalu ada yang menarik nih, selain batas antara dua samudra, yaitu sungai bawah laut. Beneran ada nggak sih? Pendapat mengenai sungai ini terbentuk karena fenomena bernama Hal Klein. Hal ini terjadi karena area vertikal yang letaknya berada di bawah laut dan menyebabkan kandungan kadar garam berubah dengan cepat seiring perubahan kedalamannya. Sedangkan para ilmuwan menduga bahwa sungai bawah laut ini dapat terbentuk setelah pemindaian sonar di dasar laut. Akan tetapi ada pendapat lain dari beberapa ahli bahwa sungai di bawah laut itu tidak ada warna gelap atau kecoklatan yang ditemukan dan menyerupai sungai itu dianggap sebagai lapisan gas hidrogen sulfida. Banyak sekali pendapat mengenai terbentuknya sungai di bawah laut, namun belum ada bukti pasti bagaimana sungai ini dapat terbentuk. Nah, apa sih bahaya underwater river atau sungai bawah laut? Hidrogen sulfida bisa berwujud sungai di bawah laut karena pengaruh berat jenis zat tersebut. Hidrogen sulfida memiliki berat jenis yang lebih berat daripada campuran air laut seperti natrium sulfida dan lain sebagainya. Hidrogen sulfida terbentuk karena berat jenis yang lebih besar akan cenderung mengumpul di dasar lautan. Inilah yang tampak seperti alur sungai yang ada di sungai bawah laut. Secara umum, gas hidrogen sulfida memiliki sifat yang asam dan bila bercampur dengan air laut atau garam yang terkandung di dalam laut, maka gas ini bisa berbahaya bagi biota yang ada di laut, namun tidak membahayakan manusia. Meskipun kandungan gas hidrogen sulfida tidak berbahaya bagi manusia, menyelami sungai ini sangat berisiko besar bagi keselamatan karena ada faktor tekanan yang sangat besar di bawah dasar laut. Selain itu, hal ini terjadi karena kita belum tahu nih apa aja makhluk hidup dan komponen yang terdapat di dalamnya. Lalu kita membahas terkait dengan penemu sungai bawah laut. Penemuan tentang fenomena sungai bawah laut ini berawal ketika Jacques Yves Cousteau, seorang ahli kelautan atau oceanografi dan ahli selam terkemuka dari Prancis yang menemukan penelitian bawah laut di Cenote Angelita, Meksiko. Penelitian tersebut dilakukan untuk tayangan program televisi Discovery Channel. Sungai ini ditemukan pada kedalaman 115 kaki atau setara dengan 35 meter dengan lebar sekitar setengah mil. Ia menemukan kumpulan mata air tawar yang tidak bercampur dengan air laut, seolah-olah ada dinding yang membatasinya. Sang ilmuwan pun mempelajari lebih jauh ilmu kelautan untuk memecahkan hal ganjil tersebut. Namun fenomena tersebut belum juga berhasil ia pecahkan. Sampai akhirnya ia menceritakan hal ganjil ini kepada profesor muslim dan terkejut ketika hal ini sebenarnya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, demikianlah pembelajaran geografi mengenai mengapa air tawar dan air asin tidak dapat bercampur. Semoga dapat meningkatkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sampai bertemu di dalam pembahasan materi berikutnya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.